Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta diklat online satu guru, satu aplikasi Android. Jadi melanjutkan di video sebelumnya tentang materi yang pertama. Sudah saya jelaskan mengenai dasar-dasar, mengenai tahapan-tahapan bagaimana cara kita untuk bisa membuat sebuah aplikasi Android. Dan itu adalah sebuah pengetahuan dasar yang setidak-tidaknya harus kita pahami, ya kan, sebelum kita membuat sebuah aplikasi. Jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tahapan pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membangun sebuah aplikasi adalah kita harus bisa untuk membuat sebuah konsep, ya kan? Kita harus mampu untuk membuat sebuah konsep mengenai bentuk aplikasi apa yang kemudian akan kita buat. Jadi salah satu cara yang paling praktis itu adalah dengan kita memperhatikan semua aplikasi-aplikasi yang kemudian terinstal di smartphone kita. Kita perhatikan mengenai bentuknya, ya kan, layoutnya, warnanya, menunya dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah kita memperhatikan, setidak-tidaknya kita akan mendapatkan sebuah gambaran, ya kan, mengenai bentuk, ya kan. Itu dulu. Ya. Jadi ketika kita sudah dapat gambaran kasar mengenai bentuk, maka kita akan perlahan-lahan akan memiliki arah seperti apa aplikasi yang kita buat nanti. Dan juga saya jelaskan kemarin bagaimana cara kita bisa membuat konsep. Konsep itu apa sih? Jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita harus punya sebuah gambar dasar, bentuk dasar yang bisa kita buat dengan tulisan tangan, kita coret di atas kertas, ya kan? Atau kemarin saya rekomendasikan juga untuk menggunakan software desain grafis, ya kan, seperti CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, dan lain sebagainya. Ataupun kita cukup manfaatkan aplikasi Paint, ya kan? Aplikasi Paint yang sangat sederhana sekali. Nggak mesti bagus, ya kan, yang pasti kita tergambarkan mengenai bentuk dasar mengenai aplikasi kita nanti. Saya sudah membuat sebuah konsep dasar mengenai aplikasi sederhana yang akan kita buat nanti. Ini sebagai contoh, nggak mesti bagus ya. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara teliti, fungsi dari aplikasi Android itu sangat sederhana. Jadi ketika kita menekan sebuah tombol, maka tombol itu akan otomatis membuka sebuah halaman baru, ya kan? Demikian juga ketika kita menekan tombol selanjutnya, maka akan terbuka juga halaman yang baru, ya kan? Dan demikian seterusnya, ya kan? Sesederhana itu. Ya, jadi ini adalah sebuah konsep dasar mengenai aplikasi sederhana yang akan kita buat nanti, ya kan? Dimana kemudian saya membuat tampilan awal, ya kan? Dimana diawali dengan sebuah logo, ya kan. Lalu kemudian kita memberikan satu tombol, ya kan. Kita jangan membuat aplikasi yang kompleks dulu, kan, sederhana, minimal kita tahu mengenai dasar-dasar cara untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi di sini ada sebuah tampilan, ini layar smartphone kita. Lalu kemudian ada sebuah logo, lalu kemudian ada satu tombol yang ketika kita klik, maka dia akan membuka sebuah layar baru, kan? Nah, dan ternyata di layar baru ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol yang kemudian kita buat, ya kan? Masing-masing dari tombol ini punya fungsinya sendiri-sendiri, ya, punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi ketika di sini ada 7 tombol, maka otomatis pasti kita akan membuat 7 halaman baru, ya. Ini saya buat cuma satu sebagai contoh, kan? Karena tombol yang merah ini akan membuka halaman berwarna merah nanti, yang hijau juga akan membuka halaman berwarna hijau, kan? Itu pengkodean untuk warnanya nanti, biar kita mudah untuk membedakan, ya kan, antara satu halaman dengan tombol yang lain, ya kan? Jadi ini sederhana, ya kan? Ini saya pikir nggak terlalu rumit untuk bisa dimengerti oleh bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, tentang konsep dasar pembuatan sebuah aplikasi Android. Oke, ini adalah tentang konsep. Nah, selanjutnya kita akan lanjut bagaimana caranya kita mulai untuk membuat sebuah aplikasi.
Ya, aplikasi sederhana. Ini kan baru gambar, nanti kita akan realisasikan. Jadi kan tahapan pertama kita buat konsep, yang kedua kita realisasikan bentuk ini menjadi sebuah program, ya kan. Walaupun sifatnya hanya tampilan awal ataupun user interface. Kan. Silakan kita buka browser kita. Boleh apapun, Mozilla Firefox boleh, Google Chrome boleh. Lalu kemudian kita masuk ke website yang bernama kodular.io. Saya ulangi, kodular.io. Ya, kodular.io. Oke. Lalu kemudian ini adalah tampilan awal mengenai program yang akan kita gunakan nanti, ya kan? Sebelum kita mulai, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi untuk bisa mengakses semua fitur yang ada di program ini, maka kita harus mendaftar dulu, ya kan? Lalu kemudian kita tekan Create Apps, ya di sini, klik satu kali. Lalu kemudian dia akan membuka halaman baru. Nah, di sini akan muncul menu registrasi, ya kan? Mengapa kemarin saya meminta Bapak Ibu untuk menyiapkan akun Gmail? Maka di sinilah fungsinya. Kita menggunakan akun Gmail kita, walaupun ada banyak alternatif ya. Cuman saya sarankan gunakan saja Gmail agar kita tidak lupa, mudah untuk mengaksesnya. Lalu kemudian kita tekan sign in, ya kan? Tekan. Oke, lalu kita akan diberikan pilihan menggunakan email yang mana, maka saya menggunakan salah satu email saya. Oke. Nah, ini adalah tampilan menu home ataupun menu utama, ya kan, di laman profil kita. Ya kan, jadi di bawah ini terlihat ada beberapa aplikasi yang kemudian pernah saya buat, ya kan. Di sini semua akan muncul, ya kan, project-project yang pernah saya buat. Lalu kemudian kita coba untuk membuat sebuah aplikasi baru, ya kan. Jadi saya kenalkan dulu, ya kan, tampilan-tampilan menunya biar kita lebih familiar nanti. Kan. Ini adalah tampilan awal setelah kita login, kan. Lalu kemudian kita pilih create project. Ya, di sini paling kiri sekali kita pilih create project. Lalu kita beri nama. Namanya adalah satu guru satu aplikasi. Oke, jadi ini tidak boleh pakai spasi ya, langsung disambung. Kemudian kita tekan next. Ini kita biarkan default saja, ya kan. Ini pengaturan mengenai warna dan Android yang bisa mengakses aplikasi kita nanti, ya kan, kita lewati saja nanti. Oke, tekan finish. Kita tunggu prosesnya. Karena yang kita gunakan ini adalah Kodular versi online, maka ini akan sangat tergantung dengan koneksi internet kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah halaman kerja kita nanti. Ya, halaman kerja kita ini adalah sebuah tampilan preview, ya kan, tempat kita membuat aplikasi nanti. Kan, saya jelaskan dulu pelan-pelan Bu ya, salah satu. Jadi di sebelah kiri ini adalah fitur ataupun menu, ya kan, yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi ini semuanya lengkap, ya. Jadi apa-apa yang kemudian yang kita butuhkan, ya kan, dalam pembuatan aplikasi nanti, maka di sini semuanya sudah disediakan, ya kan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di tengah-tengah ini adalah fitur-fitur yang kita gunakan. Jadi setelah kita menggunakan menu yang di sebelah kiri ini, lalu kemudian kita geser, lalu dia akan muncul di sini. Nah, lalu di sebelah kanan ini kita akan melihat ini adalah properti, ya kan, dari
fitur-fitur yang kita gunakan di sini. Jadi ketika kita klik ini, maka ia akan muncul semua properti, pengatur, dan lain sebagainya. Maka kita akan coba satu persatu ya. Oke, di sini kita akan melihat di menu pertama ada yang namanya user interface, ya kan. Di user interface ini adalah bagaimana kita membuat sebuah tampilan ya. Ini ada tombol, ya kan, ada checkbox, ya kan. Kalau kita pengen membuat aplikasi yang menggunakan checkbox, checklist, ya kan. Biasanya ini digunakan aplikasi untuk barang. Kemudian kita lihat ada juga image, ya kan. Ini ibu-ibu bisa sambil mengeksplor ya, sambil dibaca, sambil dipraktekkan. Cuman saya jelaskan dulu sedikit, ya kan, ringkas. Image itu adalah untuk gambar, ya kan. Label ini kemudian kita bisa membuat sebuah tulisan, judul, dan sebagainya. Kita lihat ada banyak sekali lengkap untuk user interface, ya kan, tampilan, ya kan, bisa kita baca, kan. Lalu kemudian kita lihat menu yang kedua, ini adalah layout. Nah, di layout ini adalah kita untuk membuat sebuah pengaturan, ya kan. Bagaimana cara kita bisa mengatur, ya kan, bentuk, jumlah objek yang ada dalam sebuah layar, ya kan, besar kecilnya layar yang akan kita gunakan. Ini kita menggunakan layout, ya kan. Dan di sini ada banyak pilihan opsi, ya kan, cut view, grid, horizontal, space, dan lain sebagainya. Saya jelaskan dulu satu-satu ya. Lalu kemudian kita perhatikan juga di menu media ada banyak juga berapa tampilan. Untuk audio, ya kan, kamera, ya kan, QR code, ya kan, sound, ya kan, dan lain sebagainya. Ini juga ada banyak, silakan dibaca. Map. Jadi ada banyak sekali fitur yang kemudian bisa kita manfaatkan, ya kan, fingerprint, bahkan kita bisa menggunakan barcode, ya kan. Sound sensor. Di sosial kita bisa menggunakan phone call, ya kan, sharing, ya kan. Ini adalah tombol-tombol yang bisa kita tambahkan dalam menu-menu kita nanti. Dan image, ya kan, kita bisa membuat sebuah database, ya kan. Ini adalah sebuah database. Ya, kita nggak perlu mempelajari MySQL, ya kan, untuk membuat sebuah database. Lalu kemudian di utility bisa membuat animasi untuk baterai. Ini untuk tombol-tombol dinamis, ya kan, dia bisa melayang nanti bentuknya. Ini connectivity. Bisa untuk aplikasi yang berhubungan dengan Bluetooth, download, ya kan, tombol download, ya kan, website, wifi, network, dan sebagainya. Ini pembuatan Google account, Google Map, kan, YouTube player. Dan ini monet ini adalah ketika kita ingin memasang sebuah iklan, ya kan, iklan di aplikasi kita. Ini adalah mengenai tampilan menu. Nah, sekarang kita akan coba untuk praktek, ya kan. Kemarin saya sudah mengirimkan file untuk di-download oleh bapak-bapak, ibu-ibu, kan. Salah satu filenya itu adalah cover buku 7 keajaiban dunia. Ya. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi buku elektronik ataupun e-book, ya kan, yang bisa dibaca oleh kita, ya kan. Caranya adalah pertama kita klik satu kali di sini di screen, lalu kemudian kita hilangkan, karena ini adalah screen 1. Screen 1 itu adalah screen yang pertama kali muncul pada saat kita buka aplikasi. Artinya kita tidak boleh membiarkan ada menu di atas ini. Jadi kita hilangkan tulisan ini dengan cara kita menceklis. Nah, ya. Jadi dia akan hilang, lalu kemudian status bar juga kita hilangkan, show option menu juga kita hilangkan. Jadi layarnya semuanya putih. Lalu kemudian kita, seperti di konsep awal, kita akan membuat sebuah logo, ya kan. Ini adalah sebuah logo dan kemudian ada satu tombol. Dan bagaimana caranya? Oke. Kalau membuat sebuah logo, pertama-tama kita harus membuat screen ini semuanya dijadikan rata tengah, ya kan. Ini rata tengah. Caranya adalah
kita klik di bagian align horizontal ini, kita jadikan center. Dan vertikalnya juga kita jadikan center. Jadi semua jadikan center. Jadi ketika kita masukkan gambar, kita pilih image. Kalau kita pengen masang logo ya, maka otomatis dia akan berada di tengah. Otomatis akan berada di tengah. Lalu setelah image, kita melihat ada satu tombol. Bagaimana cara kita membuat tombol ini? Maka kita memilih opsi user interface, lalu kemudian button. Kita klik kiri, lalu kemudian kita geser tengah. Oke, jadi ini simple ya. Di atas ada gambar logo, ya kan? Dan di bawahnya ada tombol. Atau kita nggak pengen logo, ya kan? Kita pengen hanya bentuk tulisan saja sederhana kan? Oke, gambar ini kita hapus, ya kan? Kita contohkan dulu yang tidak menggunakan gambar ya. Oke, caranya adalah dengan seperti ini. Lalu kemudian kita memberikan warna background putih ini akan kita ganti. Ini kita pilih background color dengan memilih warna biru, misal. Lalu kemudian kita pilih set. Saya. Lalu kita ingin menambahkan teks, ya kan? Logo tapi berupa teks. Itu kita pilih label. Oke, label. Nah, label ini kita besarkan fontnya, misal kita buat 25. Kita buat fontnya tebal, font bold. Lalu kemudian kita pilih warnanya, warna putih. Set. Kalau kurang besar, kita besarkan lagi jadi 30. Oke. Lalu kemudian kita ganti tulisan di dalam teks ini menjadi ensiklopedia dunia, misal contoh. Ensiklopedia dunia. Oke. Jadi, besaran ya, kita kecilkan sedikit, 25. Oke. Lalu kemudian kita pengen tombol ini kita ganti tulisan. Tulisannya adalah, ini petunjuk konsep kita adalah baca. Lalu kemudian kita buat teksnya baca. Ini defaultnya kita ganti di bagian teks di sebelah kanan ini. Ini adalah menunya, ini fitur yang kita gunakan. Lalu kemudian kita gantikan teks di sini di propertinya. Kita buat tulisan baca. Oke, jadi ya. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Kita akan perbesar sedikit sudutnya kiri kanan. Maka kita akan membuat ketinggiannya, kita buat 40 pixel. 40 px ya. Jadi ingat Ibu-ibu, 40 pixel adalah px kodenya. Enter. Oke, ini tingginya. Lalu kemudian lebarnya ya, kalau height itu adalah tinggi, kalau width itu adalah lebar, ya kan. Kita buat 150 pixel px. Oke, nah, Ibu bisa kira-kira ya. Kemudian baca ini kita besarkan fontnya menjadi 16. Oke. Kurang besar kita buat 20. Oke. Ini kita buat sudut di pinggir ini jangan lancip, kita buat melingkar adalah shape. Kita buat rounded. Oke. Kalau terlalu besar kita kecilkan menjadi 100 pixel saja. 100 pixel. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa membuat jarak antara tulisan judul ini dengan teks label ini? Ya, caranya adalah kita membuat
memilih di bagian layout, kemudian general, lalu kemudian kita pilih space atau jarak. Kita geser, tahan, lepaskan. Jadi ada space ya. Atau ini terlalu kurang besar, jaraknya kurang jauh. Oke, kita perbesar kembali. Ya, kita klik di bagian space ini, atau kita klik di sini, atau di sini boleh. Mana akan kita gunakan. Lalu kemudian height-nya kita perbesar menjadi 100 misal. 100 pixel. Oke. Di atas kita kasih juga space biar dia rata. Kita buat juga 100 pixel px ya. Enter. Dan ini kita tambah menjadi 200. Enter. Oke. Jadi ini tampilan awal sederhana ya kan. Kita hanya bermodalkan background berwarna biru dengan judul berwarna putih dan satu tombol, ya kan? Atau kita ingin membuat tampilan yang agak sedikit berbeda. Ya kan? Kemarin saya sudah mengirimkan salah satu file berisi cover, kan buku, bisa kita buat, ya kan? Oke, ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin membuat tampilan awal, menu di awal sederhana. Ya kan, simple, ya kan, berlatar belakang biru, kemudian ada tulisan, bisa menambahkan logo dan satu tombol. Sekarang bagaimana cara kalau kita ingin membuat tampilan awal dengan background gambar buku yang kemarin sudah saya kirim? Oke, sekarang kita hapus, ya kan, di bagian ini. Kita hapus semua aset yang ada di sini dengan cara mengklik delete. Oke, ini juga kita klik delete labelnya. Oke. Space yang kita klik delete juga. Kita sisakan satu tombol, karena tombolnya akan kita gunakan nanti. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menambahkan sebuah gambar? Kita menjadikan seperti sebuah buku, ya kan? Buku lalu kemudian ada tombolnya. Oke. Sekarang kita buka file yang kemudian sudah kita download kemarin. Ini. Ya, di bahan aplikasi ini ada cover book ini. Lalu kemudian kita upload ya kan di sini ya kan. Caranya adalah kita klik satu kali di screen, lalu kemudian kita pilih di bagian icon. Ya kan, kita pilih seperti simbol awan, upload file. Lalu kemudian klik upload. Lalu kita buka folder di mana kita menyimpan file cover buku tersebut. Ya, ini. Klik satu kali, open. Maka kita tunggu, kan ada prosesnya di sini, antri ya. Sampai kemudian prosesnya selesai. Oke. Jadi kalau berhasil dia akan muncul di sebelah sini, ya kan, kita akan melihatkan seperti apa hasilnya ini ya. Ini file cover buku 7 keajaiban dunia. Oke, selesai kita upload, kita tutup saja X. Lalu kemudian kita pilih lagi upload di background image, ya, pilih bagian menu ini. Lalu kemudian kita pilih cover book. Oke. Otomatis dia akan muncul di layar utama kita. Nah, ini sudah jadi bentuk cover, ya kan? Namun kita ingin meletakkan tulisan baca ini ada di bawah. Kan caranya adalah kita klik screen satu kali, lalu kemudian kita jangan jadikan semuanya center, tapi ini kita jadikan bottom, ini kan. Nah, dia akan otomatis berada di bawah. Tinggal kita sesuaikan lebarnya.
150 piksel. Oke, kita kasih space jarak di bawahnya biar ada jarak. Oke, jangan terlalu besar. Kita kasih 5 piksel. Oke, cukup. Nah, ini untuk tampilan menu awal kita sudah jadi. Ya. Ini biar mudah mencirikannya, ini jangan warna abu-abu, tapi kita kasih warna hitam. Set, oke. Ya, jadi tampilan menu awal aplikasi kita sudah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat screen selanjutnya. Jadi setelah kita tampil menu awal ini, ketika kita klik baca, apa yang akan terjadi selanjutnya? Maka kita akan kembali ke konsep awal. Nah, ini. Jadi ketika kita konsep seperti ini, ketika kita klik tombol baca, maka otomatis akan muncul layar baru dengan 7 tombol baru. Ya, bagaimana cara membuatnya? Oke, kita mulai ya. Ini adalah screen 1, ya kan, ditandai dengan nama screen 1 ya. Ini Ibu ya, screen 1. Lalu kita harus membuat layar yang baru. Ya. Caranya adalah kita harus membuat screen 2. Cara membuatnya adalah kita klik add screen ya. Add screen di sini, klik 1 kali, lalu kemudian biarkan namanya screen 2 biar kita mudah mencirikannya nanti, kita klik create. Nah, otomatis akan sama persis dengan tampilan di awal tadi, ya kan. Kita ulangi saja, kita hilangkan menu di atas ini, menu bar di atas ini dengan cara uncheck list semua yang ada. Nah, lalu kita akan membuat 7 tombol baru, ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol baru. Caranya, karena ini kita buat semuanya menjadi rata tengah, artinya kita harus mengatur layout di screen 2 ini menjadi semuanya rata tengah. Caranya adalah sama seperti yang dia pertama tadi. Semuanya kita atur di center. Oke. Kita akan membuat tombol baru. Caranya adalah kita klik 1 kali di user interface, lalu kemudian kita geser ke sebelahnya. Kita tambahkan bottom. 1. Lalu kemudian kita tambahkan bottom selanjutnya. Kita buat dulu 1 ya, 1. Kita jadikan 1 dulu biar jadi. Biar nanti tinggal kita copy. Ini akan kita buat tombol sebanyak 7 buah kan. Kita atur kelebarannya sebesar 90%. Jadi ukuran ini ada 2 Bu ya, Bapak Ibu. Jadi pertama ukuran piksel, yaitu adalah ukuran fix. Ya kan, kalau 100 kali 100 piksel artinya ukurannya adalah 100 kali 100 piksel. Satunya piksel. Tapi kalau kita ukurannya persen, maka dia akan menyesuaikan dengan bentuk dari keseluruhan di mana objek itu berada. Jadi kalau misal ini lebarnya kita buat 100%, maka otomatis dia akan sepenuh garis horizontal ini. Kita coba Ibu ya. Kita buat 100%. Enter, maka dia akan penuh. Tapi kita cukup 90% saja, jangan 100%, terlalu lebar. Enter. Lalu kita beri warna merah misal. Caranya adalah kita klik di bagian background color ini, dan kita pilih warna merah. Merah ini ya. Set. 1 jadi. Kita besarkan sedikit, ya kan, ketinggiannya dengan ukuran 30 piksel. Misal, kita sesuaikan nanti. PX. Enter. Kurang besar. Kita buat menjadi 50. Oke, cukup. Ya. Cukup. Sekarang kita membuat tombol yang kedua. Caranya seperti ini. Kita cukup mengcopy paste. Ya, langsung klik di sini, klik kanan, lalu kemudian kita
duplikat. Lalu kemudian kita duplikat lagi sebanyak 7 buah. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ada 7, ya kan. Sekarang kita rename, ya kan. Rename ini semua tombol-tombol ini biar nanti kita mudah untuk mengatur fungsinya. Ini button 1, ini button 2, kita ganti namanya, bukan button 1 copy tapi button 2. Rename, ini juga kita ganti bottom 3. Ini kita ganti bottom 4. Kita ganti bottom 5. Kita ganti bottom 6. Dan terakhir kita ganti bottom 7. Oke. Jadi kita sudah jadi menu-menu. Untuk kalau di menu 1 tadi kita membuat tampilan 7 keajaiban dunia, maka di menu selanjutnya kita membuat ada 7 jenis keajaiban dunia yang akan kita buat. Jadi kita tinggal pisahkan warnanya. Ini merah, di bawahnya kita kasih warna kuning. Kita pilih background color di sebelah kanan ini. Kita kasihkan warna kuning. Sebelahnya kita kasihkan warna hijau. Jadi semua kita buat variasi berbeda ya Bu ya. Ini kemudian kita ganti biru. Ini kita ganti warna ungu. Ini kemudian kita ganti warna coklat. Ini terakhir kita ganti warna abu-abu. Oke. Jadi kita sudah berhasil, ya kan? Kalau kita rasa ini terlalu mepet jarak antara satu tombol dan tombol lain, maka kita bisa memberikan space. Caranya adalah kita membuat di layout general, lalu kemudian kita tambahkan space. 1, 2, 3. Kalau terlalu besar, kita kecilkan jadi 5 piksel. Oke, ini juga kita jadikan 5 piksel, 5 px. Ini juga 5 piksel. Ini juga 5 piksel. Oke. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat layout pertama di aplikasi kita kali ini. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat sebuah konsep. Ini konsep, lalu kemudian kita membuat user interface atau tampilan awal, ya kan. Dan untuk yang ketiga, bagaimana cara kita bisa memfungsikan tombol ini, ya kan, dan bisa membuat tombol-tombol ini semua bisa berfungsi, maka akan kita lanjutkan di materi kita yang selanjutnya. Sekian, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu mengekspor, ya kan, bereksperimen, ya kan, menggunakan semua menu-menu ini, ya kan, digunakan, ya kan, dicoba-coba dulu, ya kan, sampai kemudian nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Terima kasih, semoga bisa cukup dimengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.